COVID-19 alias virus corona membuat imunitas ekonomi menurun. Di masa sulit ini, perbankan memasang kuda-kuda menghalau potensi kredit bermasalah. Di sisi lain, bank juga dituntut ekspansif. Berikut dialog khas Kompas 100 Yo Talks dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso yang punya prinsip menyerang adalah sebaik-baiknya cara untuk bertahan. Demam COVID-19 atau corona mengobang-abikan banyak sektor termasuk perbankan. Nah, apakah bank dengan aset terbesar di Indonesia, BRI, ikut kena dampaknya? Sudah bersama saya Direktur Utama BRI Sunarso. Pak Sunarso, terima kasih banyak sudah main ke Kompas TV. Sama. Kita langsung bahas soal NPL, Pak, yang tampaknya ini yang paling terdampak untuk karena virus corona. Ya. Masih optimis, Pak, di angka 2,8%? Saya harus tetap optimis dengan alasan dan pertimbangan. Yang pertama, kalau bank sebesar BRI tidak optimis, terus kita mau jadi apa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam karir saya di perbankan sudah terlalu sering menghadapi krisis, dan periode krisis itu makin hari makin sering. Dan makin sering ada juga positifnya. Positifnya adalah risk management kita makin siap dan makin sigap. Maka kemudian tentang NPL, kita juga sudah melakukan stress testing, di mana stress testingnya adalah seandainya, ya namanya juga model ya, ini kita buat model kalau COVID-19 ini selesai katakanlah di first quarter, maka NPL kita akan sekian. Gitu. Terus kemudian kalau ternyata sekian adalah masih di bawah 3. Terus kemudian kalau misalnya ini masih berlanjut, belum selesai sampai second quarter, maka akan dekat-dekat dengan 3. Tapi the worst case kita perkirakan bahwa sampai fourth quarter itu akan 3, sekian. 3, sekian. Nggak sampai 4. Oke. Gitu. Tapi BRI masih yakin penyaluran kredit akan baik dan tidak akan mengganggu kinerja BRI jikalau terjadi sampai kuartal 4. Jadi begini, krisis-krisis yang kita alami selama ini penyebabnya adalah misalnya katakanlah 2008. Orang bilang ini lebih sulit daripada 2008. Oke, karena 2008 memang penyebabnya misalnya katakanlah lebih dipicu oleh korporasi, kegagalan korporasi. Yang dipicu juga oleh kegagalan performan daripada instrumen-instrumen yang diisu oleh korporasi. Dan tipe krisis seperti itu jauh dan butuh waktu lama untuk menginfluence ataupun transmisinya ke segmen yang memang jadi segmen andalannya BRI. Karena segmen andalannya BRI kan UMKM. Jadi artinya ibu-ibu ataupun emak-emak yang ada jualan di pelosok tanah air sana itu jauh impact-nya apabila krisis itu disebabkan oleh katakanlah yang terkait oleh investment banking. Paling tidak butuh waktu. Tapi krisis sekarang kenapa lebih sulit? Krisis sekarang ini kan disebabkan oleh penyakit. Kalau penyakit kan nggak bisa dibendung mengelalui katakanlah ketentuan ataupun regulasi sehingga bisa kemana-mana. Ini yang harus kita waspadai. Tetapi risk mitigasi kita saya pikir cukup baik sehingga kalau ditanya masih bisa tumbuh nggak gitu, masih bisa tumbuh nggak? Andalan kita ada di UMKM. Saya kira kita karena kita dapat amanah untuk menyalurkan KUR 1 tahun ini 120,2 triliun rupiah dan itu akan menjadi anchor daripada pertumbuhan di UMKM. Oke, berarti kalau ngomongin pertumbuhan 2020 di mana? Kita kosongkan coba Bapak. Di mana kira-kira? Di sini atau masih optimis ada di sini, Pak? Kan kita 2019 ya, kredit kita 907,4 triliun. Ya. Dan saya tetap mentargetkan kita masih bisa tumbuh double digit 10%. Double digit 10%. Sehingga ini akan kita tumbuhkan kira-kira sekitar 100-an triliun. Sehingga nanti mungkin untuk pertama kalinya kredit BRI akan tumbuh, akan mencapai di atas 1.000 triliun. Dan akan spektakuler karena itu terjadi pada saat orang semua pesimis gitu di sini. 1.000 triliun? Ya. 10% dari ini. Dengan kondisi andaikan, kita tentu berharap tidak. Tapi ketika corona ternyata sampai kuartal 4 belum selesai, tetap 1.000, Pak? Tetap 1.000. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya ngasih kredit bukan kredit-kredit yang 1.000 ya, Pak? 1.000, saya tulis aja di sini. 1.000. Besar ya, jadi naiknya emang 10%? 10% gitu ya. Gitu. Karena KUR kita aja kita ditargetkan 120 triliun. Jadi kalau ini ditambah 120 triliun, udah 1.000 kan? Itu salah satu caranya adalah menaikkan komposisi ini. Ini UMKM sekarang 79%. Iya.
Tahun depan menjadi, tahun ini 80%. Tahun 2022 kita ingin nanti porsi kredit kita di UMKM 80%, ini nanti ya 2022, maka ini akan menjadi 80%, gitu. Oke, artinya sebenarnya kita tinggal mengejar 1% toh, gitu. Itu saja sebenarnya. Corona ini kan Pak dia kena ke semua. Tadi Bapak juga bilang Iya, bahwa iya. sampai Iya. ibu-ibu di desa aja udah nggak bisa ditanggulangi, itu pasti akan kena. Apakah resikonya tidak lebih besar Pak di UMKM? Sekarang gini, UMKM kita kan banyak juga main mungkin di industri yang terkait sama produksi bahan pangan, ya. Kemudian industri makanan sendiri, food and beverage segala macam. Pada saat corona yang sebenarnya jumlah yang benar-benar meninggal itu belum sampai puluhan ribu mungkin ya, gitu. Apakah orang-orang ini karena ada corona ini terus berhenti makan? Jadi kalau segmen kita ternyata masih mensupport ada bahan pangan itu sendiri, kemudian food and beverage, saya kira kan kita nggak berhenti makan, ya kan? Sehingga untuk menumbuhkan kredit yang di UMKM ini menurut saya ya kita tetap harus optimis. Ada satu sektor yang Bapak sempat sebutkan soal micro financing. Nah itu Microfinance. apakah masuk ke sini atau itu sektor di luar yang emang pengen digarap kuenya karena belum tergarap? Masuk di sini. Oke. Mikro. Ini UMKM kita akan menjadi 80% kan. Maka sekarang posisi kita sudah 78, sekian dibulatkan 79%. 79%. Kita masih punya waktu 2020, 2021, 2022 untuk menaikkan porsi ini 1% menjadi 80%. Kalau ditanya tantangannya memang berat. Kenapa? Berat itu bukan menurunkan korporasinya, tetapi korporasinya juga harus tetap tumbuh. Sehingga nanti korporasinya tetap menempati posisi 20%. Tetapi yang paling berat memang adalah bagaimana korporasi tetap tumbuh, tetapi porsinya akan dikalahkan oleh UMKM yang menjadi 80%. Berarti menumbuhkan UMKM-nya harus lebih kencang. Oke. 1% ini kira-kira Bapak ngeliat potensinya ada di sektor apa sih Pak? Dan Sektor, gimana yang kita ngomong ya, sektor ya. Segmen dulu ngomong. Menurut saya segmen yang paling potensial adalah di mikro. Ya. Mikro masih cukup besar. Tetapi ingat, ada tantangan yang lebih besar lagi adalah menaikkan mikro ini menjadi kecil dan menengah. Dan kecil dan menengah itu porsinya masih kecil. Sehingga kalau kita bisa naikkan yang mikro ini naik kelas menjadi kecil dan menengah, itu juga sudah mengisi target ini sendiri. Kemudian yang mikro kita perluas customer base-nya. Dan memperluas customer base-nya itulah yang kemudian kita harus pergi ke lebih kecil lagi yang kita sebut ultra mikro itu. Makanya kemudian BRI membuat strategi bahwa kalau begitu kita harus go smaller karena pergi yang lebih kecil-kecil lagi. Tetapi itu mahal. Kita harus dengan digital supaya cepat. Maka kita go shorter, go faster. Itu sebenarnya. Oke, kalau ngomongin digital Pak, biasanya ada kecenderungan ketika perbankan beralih ke digital, nah ini nih karyawannya berkurang. Berkurang Pak di 2017 ke 2018. Memang naik lagi. Tapi apakah dengan tadi Bapak bilang go smaller, shorter, faster dan berubah ke digital, pengaruh nggak sih Pak ke karyawan? Nah ini ngomongnya harus pelan-pelan tapi tegas. Ya. Bahwa pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa digitalisasi di BRI saya jamin tidak akan mengakibatkan layoff pegawai ataupun PHK pegawai. Sama sekali? Sama sekali. Itu yang paling penting. Ya, kecuali orang yang melakukan kesalahan ataupun apa. Jadi yang kerja baik-baik saja, kemudian meningkatkan kontribusinya ataupun melalui produktivitasnya, saya kira dijamin tidak akan ada PHK itu. Ini karena berbahaya. Kalau kita ngomong digitalisasi akan melay-off ini, ya kemudian orang menjadi takut dong sama digitalisasi. Maka saya sampaikan logikanya. Kenapa digitalisasi tidak harus mem-PHK karyawan. Meskipun faktanya ini 130 turun menjadi 123 dan kemudian naik lagi 125. Yang kita digitalkan ada dua. Pertama adalah mendigitalkan proses untuk mendapatkan efisiensi. Efisiensi berarti penurunan biaya. Bagaimana cara menurunkan biaya? Punya banyak pilihan kita. Menurunkan biaya dengan tetap membayar karyawan yang sama, dengan biaya mungkin bisa kita naikkan, tetapi karena dengan digitalisasi maka produktivitasnya kita naikkan. Saya kira itu pilihan yang terbaik. Jadi tanpa mengurangi karyawan, tapi produktivitasnya yang dinaikkan, maka itu akan mengurangi biaya. Oke, itu yang akan kita pilih. Yang kedua sekarang,
Digitalisasi juga bisa menciptakan new business model. Kalau new business model di luar ini semua, berarti kita mesti create bisnis model yang baru, misalnya dengan digital lending segala macam, itu kan tidak mengganggu existing employee gitu. Itu yang kedua. Dan kemudian kenapa saya masih membutuhkan banyak karyawan? Karena faktanya banknya didigitalkan, masyarakat kan belum semuanya digital. Masih butuh transisi, butuh journey. Sehingga menurut saya bank juga harus menyesuaikan dengan journey yang terjadi di masyarakat, perubahan yang terjadi di masyarakat. Artinya secara singkatnya saya ingin sampaikan, ketika proses kita digitalkan, masyarakat harus diedukasi. Ketika sebagian proses diambil alih dari manual ke digital, maka kita harus siap merealokasi SDM, ya, tenaga-tenaga dari tadinya mengerjakan pekerjaan di kantor yang manual diturunkan ke lapangan untuk mendidik masyarakat menjadi penyuluh digital, dan itu tetap statusnya sebagai pegawai BRI. Saya kira itu yang akan kita pilih. Oke, transformasi digital berarti tadi kan, Ya. realokasi karyawan. Nah, pilihannya yang Bapak pilih sekarang, social culture atau corporate culture? Kalau kita hidup di masyarakat ya pasti kita mewarisi social culture tertentu gitu. Tetapi ketika itu dipaksakan dibawa kepada perusahaan belum tentu cocok. Maka dalam kaitannya dengan saya seorang CEO di dalam suatu perusahaan yang besar, maka saya harus menjadi pemimpin daripada perubahan culture itu sendiri. Maka kalau ditanya yang mana yang lebih penting? Corporate culture. Karena corporate culture itu adalah bagian daripada strategi. Dan strategi adalah cara untuk merealisasikan visi. Sedangkan social culture jangan dihilangkan, tetap kita pelihara. Tetapi itu kan dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya contoh, guyub rukun, gotong royong, ya itu social culture. Kalau di dalam corporate culture, produktivitas yang kita utamakan. Karena guyub rukun belum tentu guyub rukun untuk produktif. Kalau guyub rukun untuk nongkrong-nongkrong bareng-bareng saja, itu social culture yang tidak perlu dibawa ke corporate culture. Corporate culture adalah part of strategy, dan strategi dibutuhkan untuk merealisasikan visi. Jadi jawabannya yang penting adalah corporate culture di dalam perusahaan. Corporate culture-nya ini menyerang atau bertahan Pak sekarang? Kalau ibarat permainan sepak bola, ya BRI mau dibawa menyerang atau dibawa pola bertahan. Saya kira kita arahkan BRI untuk menjadi pemilik klub saja. Luar biasa. Ya. Saya quote loh Pak, itu benar ya Pak? Ya. Pemain bola asing atau Indonesia? Yang akan diakuisisi. Tentu saja. Pastilah kita akan mengakuisisi klub-klub apa saja yang kira-kira bisa mendukung value creation daripada BRI. Jadi di tengah kondisi sekarang Pak, dan ambisi-ambisi Pak Narso untuk BRI tahun ini, jadi BRI pemain menyerang atau pemain bertahan tahun ini? Kita pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Oke. Jadi kalau ada tantangan seperti sekarang ini, jangan dihindari, tapi kita harus kalahkan tantangan itu. Oke. Menyerang ya Pak ya? Menyerang. Menyerang. Ya. Jadi Chelsea banget lah ya Pak. Chelsea banget. Oke, Pak Narso terima kasih banyak sudah bermain di Kompas TV. Terima kasih Pak.